tulang rusuk yang patah gitu, merasakan ada yang patah gitu. Nah itu kan sebenarnya apalagi yang pengidap penyakit diabetes itu kan harus rawat inap, Pak. Hmm. Itu harus segera rawat inap loh, nggak bisa dibiarkan itu. Kita mohon kepada pihak Polri, lakukanlah rawat inap dengan Pak Muhammad KC. Jangan Yahya Walone kemarin belum apa-apa, sesak-sesak dikit dibawa ke rumah sakit, enak-enak. Ya kan, ini Pak Muhammad KC udah memar-memar, tulang rusuk patah katanya. Tulang lah, nggak tahu persisnya tulang apa, tulang rusuk apa tulang apa, pokoknya merasakan tulang ada yang patah gitu. Dibawalah ke rumah sakit, dirawatlah, itu manusia, bukan hewan. Silakan Pak Ebert. Ya, selamat malam Bapak Ibu semua, salam kenal. Ada suatu hal yang saya harus sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa tiba-tiba dari pihak keluarga memesan ke saya agar tidak diberitakan dari hasil pertemuan dengan Pak KC terkait masalah sensitifnya di rutan. Ya. Nah itu yang saya terima tadi antara jam 10 atau jam 11 ya, terkait kondisinya Pak KC saat dia di dalam rutan. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, saat tim kuasa hukum yang lama dicabut kuasanya, ya sehari kemudian saya dihubungi oleh pihak Febri dan juga Ibu Sarah bahwa nanti Pak Ebudin Ibrahim akan bertemu dengan saya, tempatnya di Mall Kelapa Gading. Nah intinya dari pertemuan itu saya diminta untuk sebagai kuasa hukum yang baru mendampingi Pak KC. Dan permintaan itu juga jumlahnya tidak usah terlalu banyak, cukup 2 saja. Nah akhirnya saya sodorkanlah satu nama, dia dari Muslim, perempuan berkerudung, dan dia dari dulu Aktivis anak buahnya ya, Munir. aktivis humanis ya. Ya, ya puji Tuhan, saya terharu ya, karena dia dari seberang tapi punya keinginan kuat untuk membantu Pak KC. Dan dia dari kontras dia. Nah, terus kedua, ini saya dapat pesan lagi dari Febri ini. Disuruh klarifikasi yang benar. Nah ini saya udah klarifikasi nih. Ya. Terus saya lanjutkan, ketika saya diminta jadi kuasa hukum ya saya terima, tapi akhirnya disetujui oleh Pak Saifuddin untuk mendampingi saya dengan teman itu menjadi kuasa hukumnya Pak KC. Bergulir waktu, jumlah kuasa hukum akhirnya bertambah gitu, setelah kami di Mabes Polri. Tujuan kami Mabes Polri adalah memastikan kondisi Pak KC apakah sehat atau ada hal-hal lain. Nah sebelumnya juga Pak Saifuddin dan Febri dan ibunya juga memberikan pesan kepada saya saat sebelum ditandatangani untuk tidak untuk bisa melakukan pemberitaan jika nanti terkait kondisi Pak KC, masalah Pak KC di rutan setelah tanda tangan kuasa. Nah pesan itu yang saya pegang. Nah setelah saya coba interogasi Pak KC di depan penyidik dan juga teman-teman lawyer, dan juga di depan Pak Saifuddin dan ibu istri dari Pak KC, ya, Pak KC juga mengakui sendiri, bersaksi sendiri apa yang dialami di dalam rutan gitu loh. Dan saya juga meminta Pak KC membuka bajunya dan dia tunjukkanlah bekas-bekas lebam-lebam biru yang sudah menghilang karena udah cukup lama ya. Nah, terus dia juga merasakan adanya sakit dalam, kayak seperti ada yang patah. Tapi kalau patah kan semakin hari semakin sakit ya. Tapi tidak, ya saya yakin itu cuma sakit aja di dalam yang memar gitu ya, memar dalam yang masih ya. membekas ya. Nah, itu akhirnya dari situ saya coba minta konfirmasi ke pihak penyidik bagaimana sampai terjadi
terjadinya masalah ini terhadap Pak Aceh. Nah, mereka juga tidak bisa memberikan jawaban gitu. Nah, akhirnya kami pulang dan kami juga curhat ini ya sedih mendengar Pak Aceh seperti itu ya. Nah, itulah yang saya sampaikan ke curhat saya, dan hanya tadi jam menjelang siang itu udah ada penekanan dari pihak Ibu Sarah ada atas pesan keluarga untuk tidak menyebarkan kondisi Pak Aceh, masalah Pak Aceh di rutan. Nah, itu yang hari ini juga saya mau sampaikan ke Pak Paul atas pesan dari itu agar tidak melebar kemana-mana terkait masalah tersebut. Dan sebenarnya tadi pagi saya sudah sepakat untuk melakukan LP ke Barreskrim dengan sang ibu, istri Pak Aceh, dan juga pengajuan permohonan visum. Namun ketika sampai siang sore pun tidak ada kabar, akhirnya rencana tersebut tidak jadi. Namun dari teman saya yang latar belakang kontras, ya, dia sudah membangun galangan dukungan dari lembaga-lembaga yang ada di dalam dan di luar negeri, ya. Dan ini sebenarnya udah mau ada pertemuan gitu untuk membahas masalah Pak Aceh. Namun karena saya lihat masih belum ada komunikasi dengan pihak keluarga, untuk saat ini rencana tersebut ditunda. Sementara itu dulu Pak Paul. Pak, bagaimana caranya supaya keluarga ini jangan takut, Pak? Karena yang saya rasakan ini dari kemarin, dari awal itu keluarga itu takut loh, Pak. Separuh hati loh, Pak. Soal ya itu kan soal takut tapi tidak, ya kita tahu alasannya seperti apa ya. Ya. Saya kan hanya semacam kuasa hukum yang diminta membela posisi masalahnya Pak Aceh, dan itu sudah saya coba maksimalkan amanat dari pihak keluarga, baik dari sisi penyampaian informasi terkait kondisi Pak Aceh, dan juga hari ini pun saya harus menerima penyampaian itu untuk jadi publikasi, yaitu saya sampaikan juga di grup ini, di ruang dialog ini. Ya, saya belajar untuk taat, apa yang menurut keluarga itu yang terbaik itu akan saya lakukan. Dan sempat saya sudah mengajukan resign sebenarnya sebagai kuasa hukum. Nah, itu pun belum saya terima surat pencabutan kuasanya dari pihak keluarga Pak Aceh. Sementara itu Pak Paul. Coba nanti yang kuatnya siapa? Kalau Pak Herbert sampai resign, nggak ada orang kuatnya lagi loh, Pak. Tim itu kita kan nggak tahu ya. Ya, saya sih nggak tahu ya siapa timnya di sana. Cuman saya khawatir aja akhirnya keluarga ini diintimidasi, terus akhirnya itu tadi. Kalau gitu percuma dong kita serahkan ke Pak Saifuddin, akhirnya percuma. Kalau keluarga pun tidak percaya Saifuddin, sebetulnya kan bukan masalah keluarga juga, ini urusannya KC-nya yang ada di dalam. Nah, KC-nya bagaimana? Masalahnya kan kita terbatas sekali. Kalau keluar yang jalani sendiri kan KC, kalau keluarganya kan hanya imbas saja. Tapi bagaimana caranya untuk supaya keluarga ini jangan takut? Sebab kalau takut selesai semua. Ya, sebenarnya itu kuncinya di Pak Saifuddin Ibrahim ya, karena dialah yang diharapkan apa dari Pak Herbert? Nanti saya coba konteks seharian belum bisa nih Pak Saifuddin Ibrahim soalnya. Ya, saya sih ya jujur aja sih, dengan hari ini saya tidak melakukan tindakan apapun ya, yang sudah saya angedakan dari kemarin, ya, membuat saya juga semakin nggak yakin tindakan saya akan maksimal dalam hal. Makin jauh, jadinya ini makin jauh nih kalau begini caranya. Makanya kenapa nggak solid begitu loh? Kenapa nggak bisa solid? Udah lama sekali kan sudah Pak Saifuddin Ibrahim kan orang pernah di dalam, dia tahu. Dari awal tuh sebetulnya yang harus dilakukan sebetulnya ya, kalau kemarin nggak ribut masalah duitnya udah ada, tapi ditahan-tahan itu ya. Harusnya dari awal itu beli kamar. Gitu loh. Dari awal beli kamar. Tetapi memang itu kan semua kan sudah
sudah terjadi. Kita nggak bisa menyalahkan, bukan masalah siapa salah, karena semuanya juga saya juga nggak ngerti ini ada di mana. Kita baru mau kumpulin dana, saya sudah ngerti itu. Walaupun saya juga tidak menduga di Mabes itu bisa digebukin, itu saya nggak menduga, karena sulit lah di Mabes untuk melakukan pesanan-pesanan begitu tuh sulit, kecuali ada yang berkuasa yang bisa kasih itu. Pasti ada yang berkuasa itu Pak, yang ngasih perintah itu loh Pak. Nah sekarang kalau keluarga sendiri saja sudah teror, udah takut, ya kita nggak bisa bantu Pak kalau udah begitu Pak. Saya pun nggak bisa bantu kalau keluarga sudah takut, ya kita lepas sekalian, lah gimana? Kalau misalnya kita tanya Pak KC-nya, Pak Herbert kan udah pernah Pak KC, gimana? Mau turunin keluarga apa turun Pak KC? Atau Pak KC mau ikut keluarga? Nah kan digituin aja toh Pak. Nanti kita berdasarkan Pak KC yang paling penting, begitu putusannya apa. Jadi kita nggak usah capek-capek ngumpulin duit, Pak. Nanti kalau udah kita kumpulin duit, tiba-tiba KC minta nyerah, wah ya jangan sampai, Pak. Kan begitu, Pak. Ya Pak Paul, saya pikir saya nggak bisa memberikan Nah, maksudnya penjelasan. ini saya ya, maksudnya buat masukan saya mungkin gitu, Pak Herbert datang ke Pak KC, mau turutin keluarga, apa turutin Pak KC, apa Pak KC turutin keluarga. Begitu Pak KC bilang turutin keluarga, ya kita stop. Gitu loh, Pak. Kita stop. Ya kita sebelah mau apa terus kalau udah nggak ada perjuangan mau apa yang mau kita perjuangin? Maka saya akan teriak sendiri di sini begitu loh. Tapi kita sudah tahu ada teror-teror ini gitu loh Pak. Paling nggak sudah saya teriakan. Nah kalau masalah tadi Pak Herbert sudah dipesanin ke sini kan yang memviralkan bukan Pak Herbert, saya. Tadi saya udah kirim ke teman-teman YouTubers yang lain ya kan. Kondisinya itu. Saya kan yang langsung minta tolong teman-teman yang itu viralkan langsung. Supaya karena tadi pagi saya sibuk sekali ya, dari pagi saya sibuk sekali supaya langsung maju dulu sebelum televisi menyiarkan ya kan, biar para YouTube jadi santapan, jadi sarapannya YouTubers dulu. Kalau enggak nanti PC dihajar lagi gitu loh Pak. Ya Pak Paul, jadi mungkin saya sekarang lebih fokus pada kasus-kasus hukum yang saya tangani. Yang lebih banyak saya tangani kasus-kasus pajak ya. Jadi nggak apa-apa lah kalau memang sudah tidak ada hubungan hukumnya. Bagi saya itu sebuah kebebasan juga untuk saya bisa melayani masalah-masalah orang lain. Belum Ya, tentu lah. mungkin Nanti saya juga coba hubungi Pak Saifuddin dulu, saya tanyakan dulu kepastiannya. Karena kan Pak Herbert ini kan koordinatornya kan. Masalahnya kan begitu kan. Iya kalau setahu saya kan koordinatornya Pak Herbert ya. Kalau saya nggak salah ya, ya informasi Pak. loh ya. Ya Iya. saya ditunjuk koordinatornya. Iya, strateginya kan ada di Pak Herbert dari awal. Makanya dari kemarin kan semua orang sudah merekomendasikan, sudah percaya pada Pak Herbert. Jadi kalau sampai ada apa-apa, ya saya nggak tahu ya apa yang ada di dalam sana dengan kalian. Ya saya belum sempat, karena saya percaya Pak Saifuddin, jadi saya nggak berani intervensi Pak. Kalau saya sudah percaya, mas saya percaya Pak. Nah, cuman kalau masalah dikira saya nggak ngerti. Karena Pak Herbert kalau tadi saya nggak telepon Pak Herbert juga kan, saya kan juga tadi telepon Pak Herbert tujuannya kan juga pengen tahu juga ada apa. Ya kan saya kan juga nggak ngerti, bukan mau intervensi ya. Tadi itu saya telepon cuma pengen tahu ada apa, ya kan. Informasi yang A1 itu seperti apa. Nah, nanti saya telepon Pak Saifuddin supaya tim ini tetap solid, Pak. Supaya jangan kita baru mau perang udah mikirnya kemarin aja kita sudah salah langkah, sudah ketinggalan satu langkah tuh. Kemarin kalau kita tahu punya uang begitu kita langsung beli kamar, Pak. Langsung beli kamar dulu. Kalau nggak digebukin itu Pak. Tapi kita memang nggak nyangka, sama-sama nggak nyangka. Kalau di Polda kita pikir beli kamarnya nanti kalau sudah jalan, oke kita sisihkan. Ambil kamar dulu supaya jangan digebukin Pak. Nggak taunya udah keburu digebukin dulu. Repot Pak, digebukinnya udah sampai mau mati lagi. Ya, Oke dah Pak Herbert, terima kasih. Nanti jangan ini ya Pak, pokoknya jangan sampai tetap tolong difokuskan. Kalau saya sih percaya Pak Herbert ya, secara personal Pak Putih juga semua sudah merekomendasikan, saya juga sudah selidiki siapa Pak Herbert ini ya. Jadi dan apa namanya, kalau masalah ada yang kurang pas itu ya cara kerjanya, saya belum tahu kan, saya kan nggak boleh intervensi ke Pak Saifuddin, cuman saya boleh nanya saja, saya pengen tahu aja. Jadi supaya mungkin yang Pak Herbert dengar dengan yang ininya ternyata nggak nyambung, bisa jadi begitu kan. Nah itu dari awal kan saya sudah bilangin toh, sudah bilangin jangan sampai nanti keluarganya nanti takut-takutin terus malah ini repot Pak. Wah ini kalau pengacaranya sudah
di lobi sama keluarga untuk lemah ya berarti, nah itu Pak, itu tadi Pak. Makanya harus ketemu Pak Kece. Oke Pak Herbert. Oke, Pak. Terima kasih ya, udah mau datang Ya. ya. Ini mendadak saya minta tolong ini ya untuk membantu mengklarifikasi. Oke. Saya lupa ya Pak Paul ya. Iya Pak Herbert. Thank you Pak Herbert. Jadi Saya Pak tahu ada Paul, tekanan-tekanan salam-salam. buat Pak. Karena Pak Herbert ini juga nampaknya ditekan juga ya dari keluarga dan keluarganya ada yang tekan lagi nih. Makanya itu yang saya khawatirkan dari awal ya. Makanya saya minta Pak Saifuddin. Nah, sekarang mungkin keluarganya ini belum sempat menghubungi Pak Saifuddin, langsung diteror dan terus pengacaranya juga diteror, malah keluarganya yang neror pengacaranya buat mundur tuh. Ya kan? Oke nih, ini Nabi nggak mau, karena Nabi nanti nyusul MKC lagi. Yakin Jojoba, silakan. Yakin Jojoba. Ini Pak. Aduh. Itu Pak Herbert masih mau bicara kali? Enggak ya? Enggak, Pak Herbert soalnya nggak boleh ngomong, justru Pak Herbertnya. Ya. Makanya saya rada emosi juga, dibilang nggak boleh ngomong, keluarganya takut. Jadi boleh agak lama gak? Jadi dari jam 11 saya di telepon di ini, terus Zoom ini saya aturan bangun jam 1 ya, jam 11. Jadi saya langsung kontak dengan ini, terus ya benar gitu. Sengaja saya nggak dikasih tahu biar nggak rame katanya. Loh, emang wajahku ada wajah bikin rame kan? Enggak, wajah manis begini, betul kan Pak Pol gitu. Jadi ya bingung juga Pak Pol. Terus akhirnya kan banyak semua live, saya bilang itu lagi banyak yang live, tolong dihentikan. Manis versinya Bu Sumangkut kui. Atau tawa sesat. Tawa sesat. Iya, jadi minta dihentikan. Saya bilang saya nggak bisa mengerti, orang saya baru bangun kok siaran live-nya di RAK dihentikan di private. Cuman kan Pavel 88 saya kan di delete kontak tuh, jadi ya nggak bisa gitu kan. Ya akhirnya ibu langsung menelpon sendiri begitu. Tadi saya juga di Pak Hendro saya berbicara. Memang pihak keluarga mungkin ada tekanan-tekanan tertentu, tapi di channelnya Pak Hendro saya berbicara, KC ini bukan hanya milik keluarga, KC ini milik publik loh. Dia kan public figure. Bukan hanya keluarga aja, tapi sudah menjadi milik orang banyak, bukan saja di Indonesia. Karena kan contohnya seperti kemarin media dari Prancis sudah menulis gitu dan sudah menjadi berita internasional gitu Pak Pol, dan sangat disayangkan ya. Saya juga sebelumnya saya kayak misalnya Sang Debata bertanya, wajahnya bengkak ya? Enggak, saya lebih percaya Barreskrim itu dapat menjaga keamanan dari Pak KC gitu. Tapi tadi kaget saya, gubrak, kok bisa lolos kan? Ada pertanyaan di channel Pak Hendro. Saya minta juga kalau bisa si pihak ini konferensi pers gitu. Memang kalau memang tidak benar apa kan bisa konferensi pers. Ini loh ininya. Dan untuk Pak Ari Tonang, tadi saya juga berapa orang Kristuber menyatakan Pak Ari Tonang dimohon untuk tidak mundur, dan pihak keluarga ini juga kayaknya sedang menonton juga. Tolong pihak keluarga jangan membiarkan Pak Ari Tonang untuk mundur gitu, karena beberapa termasuk Pak Hendro dan lain-lain memberikan support kepada Pak Ari Tonang gitu Pak Pastor. Jadi Ya. yang lebih sekarang nih yang utamanya nih Pastor, yang saya inginkan sih untuk mengajukan visum dan perawatan kedokteran, karena kalau sampai luka dalam itu kan sakit di dalam itu sangat-sangat membahayakan gitu. Jadi visum dan perawatan dari dokter rumah sakit gitu. Jangan sampai luka dalam. Kita tahu sendiri Pak KC juga umurnya 50-an lebih, dengan kondisi mohon maaf ada tidak sempurna di kakinya, dan kalau yang bagi yang melakukan hal tersebut sih keterlaluan banget, sungguh sangat keterlaluan begitu. Ya, jadi saya kira pihak keluarga sama lawyer untuk bisa mengajukan visum dan perawatan di rumah sakit gitu. Jangan sampai kondisi Pak KC menurun, drop, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan begitu, Pastor. Pak Ari Tonang maju terus.
Ya, kita kan berdoa terus ya, Pak Herbert Aritonang, ya nampaknya ditekan luar biasa ya Pak Aritonang juga ya. Pak Aritonang tadi dekat mengenai tadi pagi awal saya telepon dia masih oke, tapi tiba-tiba langsung berubah ya. Artinya oke Pak, kita akan coba untuk klarifikasi akan ini tiba-tiba langsung berubah kayak tadi statementnya tadi. Berarti kan ada tekanan tadi itu, ya kan? Ada Tapi saya tekanan-tekanan. tadi saya ada telepon Pak Aritonang dengan satu Kristuber yang lama terus di take down ini, gitu. Saya sudah menanyakan gini, Pak Aritonang berani gak tampil gitu? Ya sih berani gitu. Oke, Karena berani. untuk Pak Aritonang kita tahu orang-orang jelas ini. Ini orang jelas. Masalahnya kan dia tetap harus jaga keluarga masalahnya. Nah, sekarang kalau keluarga diteror ini, makanya saya bilang tadi kan, cuma kan susah. Kita harus percaya Pak Saifuddin Ibrahim yang sudah jalan kan, karena kita sudah sepakat. Nah, saya belum bisa hubungi Saifuddin Ibrahim. Ada apa? Ada teror-teror apa? Ya kan? Nah, inilah masalahnya. Nah, sekarang sebetulnya kalau kita sudah, yang penting kan kita pegang duit, sudah pegang uang, ya kan? Artinya si MKC ini ada yang ngongkosin, jadi mau apa gitu loh. Terus kita juga, saya kira juga di belakang kita juga nih. Cuman masalahnya kita keduluan karena tadi kemarin kita ngurusin yang tetek bengek yang nggak perlu, ya kan? Terlalu lamban kita bergerak, ya. Sekarang kan uang sudah jelas ada semua, sudah tersedia. Yang di rekening Saifuddin dan yang kemarin barusan ditransfer 101 juta itu kan. Nah, dan lawyer tidak pro bono, dibayar dengan profesional. Nah, jadi sekarang masih mau apa lagi itu? Apa yang ditakutkan oleh keluarga itu permasalahannya itu loh. Dan ketika ditanya Pak KC oleh Pak Aritonang, yang saya dengar itu saksinya juga banyak loh, termasuk ada pihak keluarga dan ada lawyer-lawyer lain gitu. Tahu Pastor. saya. Makanya kan kenapa bisa tiba-tiba banyak. berubah keluarganya? Kenapa bisa tiba-tiba berubah? Nah, itu kan berarti ada sesuatu. Gitu. Ada sesuatu itu. Kenapa bisa berubah? Ini saya lagi kontak-kontak beberapa channel-channel saya yang ada di dalam ya. Saya pengen tahu juga ada apa, what happened there di sana. Wah, ini serem banget loh kalau sampai benar keluarga pun diteror ini ya, kurang ajar bener. Bangsat biadab bener ini MUI. Wah, saya akan teriak lebih kenceng lagi loh. Rasain gua teriak lebih kenceng pokoknya. Ini sekali nggak cuma Aletea, kemarin semua nih ya. Majalah-majalah yang kemarin viralkan saya itu yang di itu kita akan inikan lagi loh, kita pakai lagi loh ini. Kalau saya kan nggak urusan dengan keluarga, emang gua pikirin. Emang nggak urusan, yang penting kita mah jalan terus. Ya kan? Karena yang tadi saya bilang, Pastor, KC ini bukan hanya milik keluarga, tapi KC ini milik publik, dia public figure. Ya, udah milik publik gitu. Sekarang. Milik publik. Sudah gitu. milik publik. Iya. Pak Paul. Ya, Bung Beta. Ya. Ini kita harus lihat dulu Pak Paul, sisi informasinya kan masih simpang siur nih. Masih simpang siur, Bung Beta. Memang. Makanya ini saya juga mau ngomong juga susah. Ya. Penting nih Pak. Mana kita kontak Pak Saifuddin Ibrahim dulu, bagaimana biar nggak bisa ditelepon. Saya makanya rada gusar itu karena dari pagi saya sampai nggak tidur. Saya tidur jam 4 pagi, saya ditelepon sama Pak Herbert, ya kan. Terus udah selesai ditelepon, ada informasi lagi, dapat tambahan informasi lagi dari lawyer kan. Ada ini lengkap begitu kan. Terus saya langsung oke, saya jalan, saya koordinasi sama Pak Vel, langsung Pak Herbert bilang, mungkin kita tahan dulu. Oh, nggak bisa, Pak. Saya bilang nggak bisa, kita harus loss. Terus tadi saya tanya Pak Herbert gimana? Masih seger, masih oke, masih ceria. Tiba-tiba loyo tadi. Berarti kan ada yang nggak beres. Dia bilang, saya akan ajukan visum, Pak, pagi ini, Pak. Dia bilang begitu kan. Saya kan tanya, gimana nih Pak Herbert, kok KC sampai digebukin? Kita akan fight, Pak, kita ajukan visum. Tiba-tiba loyo. Berarti ada tekanan besar ini. Informasinya masih A1, bener nggak? Masih A1, bener. Tetapi kan berarti ada tekanan. Iya. Suruh ngalah. Pak, mumpung ada Pak Amin Wijaya dan teman-teman yang di lapangan, Pak, kalau bisa bagaimana mengisolasi keluarganya Pak KC, Pak, untuk melindungi mereka dari intimidasi informasi yang menakut-nakuti mereka itu dulu, Pak. Sehingga gerakan ini juga jangan terkecoh. Karena ini kan intimidasi macam-macam, bisa dari pihak lawan, Pak. Baik dari aparat, dari mana-mana. Jadi kita cut dulu informasi komunikasi dengan dunia luar bagi istrinya Pak. Seharusnya begitu, Bung Beta, teorinya. Kemarin kita pikirkan begitu. Pak Saifuddin juga harusnya sudah tahu. Artinya yang penting ini diamankan dulu nih keluarga. Bahkan kemarin anaknya itu kan di TO sama polisi karena membawa barang-barangnya KC.
sampai akhirnya anaknya dikasih surat kuasa supaya jangan di-TO, karena kan masalah profesionalisme kan. Anaknya mau Iya. dijadikan tersangka juga, mau diperiksa karena apa, membantu menghilangkan barang bukti. Nah, makanya langsung dijadikan bantuan hukum juga anaknya sebagai pembelanya juga, begitu loh. Jadi Iya. memang jahat sekali ini orang dalang-dalangnya ini yang menteror. Tapi kan anaknya sekarang gimana, serba salah nih. Iya. Nah, kita kemarin sudah mau singkirkan dulu. Saifuddin juga sudah tahu itu, kemarin sudah saya tanya, ngerti ini kita amankan dulu di rumah saya. Nah, saya nggak ngerti sekarang masih di rumahnya dia apa enggak nih keluarganya. Pertanyaannya kan itu, kalau tiba-tiba nggak di rumahnya dia, wah ada apa lagi nih? Harusnya Dan kalau ini sudah di rumah Saifuddin ya sudah aman harusnya. ya, sasaran tembak Pak, kalau itu benar terjadi Pak KC disiksa di dalam Mabes atau Bareskrim itu, berarti penanggung jawabnya kita harus tuntut dari atas itu Kapolri dulu. Kemudian Kabareskrimnya siapa? Ini pasti gampang ini Pak. Harus ada yang tanggung jawab, iya dong, harus yang tanggung jawab dong. Saya Pak yakin Amin, itu oknum, Pak. Saya yakin itu ada oknum di dalam, ya kan, ada oknum yang dibayar. Ya, karena itu di Mabes, Pak. Aduh, baru dengar saya ceritanya Mabes orang digebukin, Pak. Iya. Saya baru dengar ini. Kalau di Polres, di Polsek banyak, Pak. Setiap Ya, orang Pak, masuk pasti digebukin, Pak. Tapi udah kalau di mention, Mabes ini aneh, Pak. Waduh, nggak bener ini, Pak. Pak Amin Wijaya udah mention tadi untuk divisum segera tuh Pak. Kalau bisa yang private, jangan yang Buktinya tadi kan sudah hilang, biru-birunya sudah mulai pada hilang, Pak. Begitu, karena harusnya tadi visumnya nggak terlambat. Kalau nunggu 2-3 hari lagi ya hilang semua. Tapi kalau ada luka dalam bisa Pak dicari tahu Pak, detail Pak. Masa kita mau doakan tetap ada luka dalam? Kalau misalnya disiksa dengan benda tumpul, luarnya hilang tapi dalamnya rusak. Oke. Ya mudah-mudahan tetap ada sisa itu ya. Makanya kita, nah tadi kan Pak Herbertnya tadi udah dilarang begitu, gimana udah lemes begitu Pak Herbertnya, berarti ada tekanan, harusnya hari ini berangkat tadi visum. Ini enak kalau si siapa Pak Menko itu Panjaitan tuh diangkat bicara nih Pak, jangan diem juga Pak. Dia punya kuasa juga karena lawan kita benar-benar khilafah yang udah jaringannya udah kuat sekali Pak. Nggak bisa cuman yang ece-ece yang mereka Pak. Pak Tobing ada Pak? Pak Jenderal Tobing lagi fokus ke buku. Hari ini kan harusnya Pak Jenderal Ponto, tapi kan tadi Pak Ponto pagi-pagi WhatsApp saya karena ada meeting, rupanya ada masalah lagi di Papua nih. Saya kalau setiap kali dia mau meeting lagi cerita Papua ini saya kurang deg-degan ya. Kasihan gitu loh Papua itu loh. Soalnya kan kalau nggak yang mati, kalau nggak orang Papua kan yang mati TNI, sama-sama orang kita ya kan, istilahnya kan. Nah, itu yang saya kadang-kadang ketika ada yang mati gitu, aduh Tuhan Yesus tolong. Oke, Ini kita lawyer fokus lagi. kita bicara dengan Pak Ferdinand Hutayan mungkin Pak untuk Bang gali-gali Ferdi ya, Bang ya, Ferdinand ya. Coba di ntar lapangan. saya telepon Bang Ferdinand. Cuman harusnya ini ya, kemarin kan ada satu lawyer orang PDIP ya, bukan Bang Ruhut tapi si namanya Roy siapa begitu ya, itu politikus, itu orang aktivis juga. Tapi sebenarnya tadi udah cukup Bang Herbert, Pak Herbert sama si orangnya Kontras ini itu udah cukup. Tambah satu lagi kan 3, itu kan maksimum 5. Nah, tapi ini nggak tahu kenapa bisa tiba-tiba banyak. Usulannya siapa nih yang nambah-nambah segitu banyak jadi 6 apa 7 tadi, jadi banyak loh. Kan Pak Saifuddin sendiri yang bilang maksimum 5. Ya kan ini kok jadi banyak sekali begini. Nah, kita nggak tahu, tapi kita harus percaya pokoknya udah Saifuddin sudah tahu caranya, kita nggak ngerti. Yang saya khawatir ada tekanan. Dan Saifuddin nggak bisa handle tekanannya itu, yang kepada keluarganya itu, yang saya pikirkan cuma itu aja. Iya. Ya, Ini asumsi boleh ya Pak ya? Asumsi boleh ya? ya Jangan-jangan boleh aja. intimidasinya begini Pak, ke Pak Ibrahim, ke lawyer maupun ke keluarga. Kalian lebih baik diam, kalau nggak ini bisa perang agama. Itu yang mereka mungkin diintimidasinya gitu. Jadi Ya. dikasih ketakutan Pak. Saya sependapat. Nah, gara-gara kamu nanti kamu akan diginikan. Kalau menurut saya jangan takut lagi. Islam itu akan runtuh ketika orang tidak takut lagi kepada Islam. Itu runtuh sendiri. Dan saya yakin nggak akan perang agama Pak. Ini kita lawan kita bukan agama Pak. Kita lawan kita nih MUI. Iya, Khilafah. lawannya MUI kok. Iya benar. Lawannya Taliban. Iya. Pak. Ini lawannya Taliban. Betul. Ya. Terlalu banyak omong gerakan baca, enggak, ini mah pengetahuan umum biasa yang begini, yang kita omongan ini dari kemarin itu pengetahuan umum ya. Anda itu
yang kita omongin dari kemarin itu pengetahuan umum. Kita sudah kerja-kerja begini. Kita sengaja taruh di umum sekalian supaya Anda mengerti ya. Tapi masalah detail dan koneksinya siapa, lobbynya ke siapa itu udah kita beresin. Ini ada MN Record nih. MN Record silakan MN Record. Mana nih MN Record? MN Rider, MN Record. Wah, ini lagi 3 rakaat ini. Ini ada ini nih. Ada Pak Ferdi nih. Ferdi Cuaca mana nih? Oh ya, MN Sorry, Record. Pak. MN Record ngeri Iya, iya. judulnya Sorry, kata. tadi. Wah, The Rider. Iya, tadi aduh, bingung pencet yang mana. Oke, Pak Paul. Udah boleh. Kasih. Kedengaran Pak Bisa Paul bicara. suara saya? Nanti Pak Ferdi, Pak MN Record dulu. Ya, tadi saya panggil nggak ini? Iya, MN Record silakan. Iya. Oke. Gini Pak Paul, mungkin keluarga juga harus pikirkan nih apa keselamatan Pak Kece, jangan sampai nanti keluarga sendiri yang nyesal nanti kalau menurut saya. Karena memang apa yang orang katakan persekusi di dalam penjara itu biasa. Cuman kan ini yang terjadi ini Pak Kece ini nggak boleh dipersekusi karena apa? Karena ini sudah sorotan dari ya internasional lah bisa dikatakan. Jadi kalau dia dipersekusi ya mau mempermalukan kita ya. Nah, terlepas dari masalah itu, tadi saya kaget juga baca judulnya Bang Paul ini. Bung Paul, kalau MUI yang merintahkan ya. Tapi kan Bung Paul bilang ini kan masih simpang siur ya. Tetapi kalau menurut saya persekusi semacam ini memang umumnya terjadi gitu. Nah, jangan sampai misalnya ya kita tidak inginkan besok-besok kita dengar Pak MKC sudah tidak ada gitu ya. Nah, polisi akan mengatakan bahwa karena kejadian seperti ini kan pernah terjadi juga ya. Tahanan-tahanan ada yang tiba-tiba dilaporkan meninggal di dalam tahanan karena ada pelakuan kejahatan, tetapi polisi katakan bukan mereka yang lakukan gitu. Artinya gini, Bung Paul, kemungkinan bukan polisi, tetapi misalnya tahanan lain atau mungkin petugas yang mengawasi di penjara. Tapi kan polisi mengatakan bahwa bukan kami yang melakukan gitu. Nah, yang saya mau tonjolkan ini di sini sebaiknya keluarga juga harus kerjasama gitu dengan pengacara, kemudian dengan Pak Saifuddin, kita semua jangan sampai kita tiba-tiba dikabarkan Pak Kece itu sudah tidak ada gitu. Karena segala kemungkinan itu bisa saja terjadi gitu. Nah, Iya. itu yang saya ingin sampaikan di sini ya. Tadi pagi pun saya di channel saya, walaupun mungkin subscribe yang nonton mungkin hanya sekitar 5.000-an orang tadi saya lihat, atau 6.000-an, tapi saya coba sampaikan terkait hal ini bahwa kita semua harus waspada gitu. Jangan sampai ya kejadiannya kita dengar dia sudah tidak ada, mau seperti apa lagi kita mau berusaha ya udah nggak ada guna lagi gitu. Itu sih Pak Paul yang Ya, saya... namanya orang dipukulin begitu kadang-kadang bisa melampaui batas soalnya. Dan kita nggak tahu seberapa kuatnya KC kan. Iya. Nah, itu yang saya mau katakan supaya ini tetap kita harus waspada dan harus dari sekarang kita sudah harus suarakan ini dan satukan suara gitu. Ya, ini nanti kita akan hubungi nih media yang kemarin liput saya ini ya, yang di luar negeri ini ya. Nah, ini yang kayak ini AED Prancis ya, ini terus South Morning Post, ini akan saya kontak semua nanti ini. South Morning Post, terus ini kan majalah Reform dan ada 3 lagi itu ya. Nanti saya kontak lagi semua sama yang di Jerman kemarin. Saya kontak semua nanti. Pak Paul, bukannya kita mau ini ya jelekin penanganan hukum di bangsa kita ya, tetapi memang itu terjadi. Kita mau katakan apa, memang itu terjadi dan kita ingin menyuarakan ini supaya keselamatan dari Pak Kece ya untuk dilindungi seperti itu.
Jadi saya rasa kalau seandainya Pak Paul berbuat seperti ini, bukannya kita mengkhianati bangsa kita ya, menjelekkan, tetapi harus ada koreksi di dalam sendiri gitu. Itu sih Pak Paul. Oke, itu iya, kita pasti akan fight ya. Itu jalur yang normal lah, saya kira kita minta bantuan dunia internasional buat memonitor kan. Betul. Dan sudah terjadi kezaliman, ya kan, sudah terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang bahkan tidak bisa divisum lagi, dan orangnya pun diteror, ya kan, dan ini terjadi justru saat, nah inilah, oke, nggak apa-apa deh, kita diamkan dulu. Oke, ini Pak Ferdi masih ada, Pak Ferdi, silakan Pak Ferdi. Pak Ferdinand Cuaca, mikrofonnya dinyalakan bisa? Pak Ferdinand Cuaca, ya. Salam semuanya, dengar? Ya. Dengar suara halo. saya? Halo? Ya. Dengar? Suara saya didengar? Ya, dengar. Pertama, selamat kawan-kawan kita, jumpa lagi. Pertama, ingat ya, di dalam dunia intelijen, saya pernah kuliah. Ada namanya KRIS, zaman Orla maupun Orba. KRIS itu singkatan kejar ringkus. Dalam kejar ringkus itu muncul namanya juklak dan jukdis. Petunjuk pelaksana dan petunjuk administrasi. Muncullah di bawahnya itu ulat sutra dan ulat bulu. Ini kasusnya MKC ini bukan ulat sutra, ini ulat bulu di mata intelijen. Karena kalau ulat sutra itu kapitalisasi, duit. Kalau ulat bulu ini gatel. Bencana. Iya, kalau bisa jangan dipegang. Ekstrim. Jadi ada dua. Ada dua poin apa ya. Nah, keracunan dia. Terminum sianida itu. Polri dalam hal ini bisa saja mengamankan si KC pertama ditangkapnya untuk targetnya Wahya Waloni. Sehingga kita jangan menduga-duga. Ini kan ada unsur curiga, ragu. Kalau curiga, ragu, kita khawatir kita udah melanggar firman Tuhan. Berarti kita nggak percaya sama Tuhan Yesus. Sehingga kita itu ribut terus. Kalau dari sejak awal kita lihat siapa ketua tim lawyernya. Ini harus jelas dulu. Ini kan nggak jelas. Yang bicara Herbert Aritonang. Ketua tim lawyernya siapa? Ya kan? Kita perlu investigasi, harus tegas dulu. Udah hampir seminggu ini nggak jelas-jelas juga tugasnya Saifuddin Ibrahim. Kemudian kita tuh harus sadar ya, ada 3 poin yang sebagai hashtag saya buat. Siapa ketua tim lawyer? Kedua, keluarga KC pasti diteror, diancam oleh pihak sebelah. Pemerintah dalam hal ini Kapolri yang baru tidak mungkin main-main, Pak. Karena ini ulat bulu. Dia bisa kesengat, dia bisa gatal-gatal, meradang dia. Si Sigit itu. Karena internasional sudah tahu. Ini kan pertaruhan negara, Pak. MKC ini kan sederhana masalahnya. Sehingga kita jangan khawatir, ragu. Ya kan? Kalau kita khawatir, ragu, sehingga kita tuh seperti kita sendiri ketakutan. Nggak boleh. Makanya lawyer itu harus ada pendamping psikolog yang murat takutnya sudah hilang. Harus gitu. Kalau saya tangkap apa nada-nada ucapan Sherbet ini, dia mulai ragu itu. Ya kan? Jadi bagaimana sejak awal pembentukan tim lawyer oleh Yusuf Manubulu, itu kan si Herbert, si Sandi itu yang biang keroknya itu. Apa benar dia ketua, si Sandi? Bukan, yang ini beda Pak. Ini kan udah pegang Saifuddin Ibrahim, bukan Yusuf Manubulu lagi, ya kan? Ya, nah, benar. Ini yang kan saya harapkan si dengan Yusuf Manubulu, ya, yang saya harapkan dengan dipegang Saifuddin, ya Saifuddin sudah pernah di dalam, dia tahu harus bagaimana. Kalau Yusuf Manubulu dia nggak ngerti Pak. Nah sekarang koordinatornya kalau yang kemarin si Sandi, sekarang Herbert. Nah si Herbert ini orang jelas Pak. Kita tahu dia punya nyali, cuman tadi pagi dia sempat curhat. Saya ini kenal. keluarganya lemah nih. Nah, terus masalah apa lagi Pak? Nih, ya. Jadi, akhirnya dia tuh tiba-tiba tadi bilang tadi. Jadi memang
Jadi keluarganya Pak, tekanannya itu dari keluarganya. Saya Ada rasa Pak. teror. Karena keluarganya itu kan sebagian keluarganya inilah yang mengincar keluarganya. Pas sudah digebukin si MKC-nya. Apa Udah Pak. benar? Mm-mm. Apa buktinya apa? Yang katakan biru itu sudah nggak biru lagi. Itu kan Masih alat biru bukti Pak, masih biru Pak, masih untuk biru. kita melaporkan class action ke biru. Berarti ada benar. Benar itu digebukin atau penyakit dalam? Penyakit dalam tuh orang biru bisa aja. Orang normalnya kadang-kadang biru badannya kena masuk angin. Macam dicubit itu kan, biru-biru. Bisa aja. Saya juga ngerti kesehatan Pak Paul. Artinya kita jangan menduga-duga. Kepastian itu harus ada. Jangan menduga-duga. Kalau Oh menduga-duga sudah Pak, ini kan kita Pak jadi KC kan sudah lapor, sudah ngasih tahu. Jadi yang kalau Udah. misalnya sampai enggak kan berarti KC bohong, udah gitu aja kan. Tetapi kan KC sama sudah siapa dia cerita. kasih tahu? Pengacara. KC sama sudah ketemu pengacara. sama Pak Herbert langsung itu pagi-pagi. Tadi pagi. Memang ada. Iya, Oh, sudah. Dan memang dibuka digebukin baju. pada waktu tanggal 24. Kok tanggal 20, ya Nah, pokoknya itu dari bahaya di nih minggu si pertama Sigit itu. Kapolri ini kan. Hmm. Berarti petugasnya itu mungkin pada gebuk itu pakai topeng kan, supaya nggak nampak mukanya kan. Jadi Sehingga sesama itu tahanan lah. harus direkam Enggak oleh lah, si kalau KC. petugas nggak mungkin Pak, kalau di Ya. Mabes nggak mungkin, itu sesama tahanan. Ya kan, cuman kenapa bisa ada? Itu Ya berarti memang kan dibiarkan. strategi apa ya? Nah, Dan ya, informasinya, sesama. Ya, biasa itu strategi. informasinya sebelum digebukin, KC disuruh tanda tangan surat bahwa tidak akan menuntut. Sebelum digebukin disuruh tanda tangan surat dulu, tidak akan Itu menuntut. protapnya demikian ya kan. Ya kan mau distrum pakai listrik, pokoknya di dalam persidangan nantilah itu. Jadi kita bicara hari ini situasi si MKC aja ya kan. Kan kemarin sudah diobatin di Rumah Sakit Polri di Keramat Jati bahwa dia kencing manis dan lain-lain. Artinya progres jam ke jam itu kan harus ada. Itulah tugas pengacara, merekam suaranya MKC itu. Jangan takut kalau misalnya nggak dikasih hak, ya kan? Dalam undang-undang internasional HAM juga itu Pak ya. Nggak bisa, harus transparan. Artinya kita tuh jangan menambah-nambah lah ya. Jadi pengacara ini pertama harus ada psikolog pendamping yang takutnya nggak ada. Termasuk keluarganya, harus didampingin psikolog supaya jangan takut, terutama dari keluarga dekatnya MKC, termasuk juga hamba Tuhan. Saya takutkan keluarganya yang masih muslim, yang menteror saudara si MKC, termasuk anak bininya. Jadi tidak mungkin kalau katakan ada itu teror itu bisa saja terjadi. Itu kan pihak keamanan sudah mengaman. Karena ini adalah informasi internasional, internet sudah tahu. Jadi begitu dapat informasi dari MKC, pengacara harus online, on the spot, lapor masuk di Gemini. Artinya kita jangan ragu dulu, supaya kita siap. Jadi kalau misalnya ada tekanan-tekanan demikian itu, kita harus hati-hati. Baik ucapan pun tindakan. Sesuai dengan yang saya katakan Chris itu, kejar ringkus. Ya, ini sudah masuk wilayah ulat bulu. Petugasnya juga bisa ditunjang sama si Sigit. Si Sigit ini kan punya nyali juga dia, tidak mungkin ya tekanan perintah datang ring 1 RI juga ada itu kan, tidak mungkin ada termasuk Menko Polkam dan lain-lain. Ini kan soal si KC ini bukan membantah, mengcounter statement Abdul Somad ya kan, hanya itu aja kan, itu yang di framing kan Pak. Demikian Pak Paul. Ayo, demikian Pak Paul. Suaranya termute, Pak. Ya, Ibu Lisoy, silakan. Mikrofonnya dinyalakan dulu. Shalom Pak Paul, Shalom. shalom semuanya. Ya, ini memprihatinkan sekali sih sebenarnya. Saya tadi masuk ke channelnya Pak Hendro Pierleso. Di situ tadi masuk Pak pengacara tadi Pak Herbert. Dari situlah saya tahu bahwa memang betul judulnya ini kan judul yang diangkat Pak Hendro kan digebukin ya, katanya digebukin, pingsan, udah pingsan digebukin lagi gitu.
Nah ini kok sampai seperti itu, ya kan ini menjadi tanda tanya besar kita ini. Karena kan Mabes itu Barreskrim Mabes Polri, artinya pusatnya seluruh Polri di Indonesia. Kapolrinya ada di sana, artinya di rumah Bapak Kapolri terjadi penganiayaan. Wah, ini nasibnya Pak Muhammad KC ini menentukan kehidupan kita ke depan loh, kalau menurut saya ya Pak ya. Ini sangat memprihatinkan. Ini kan sudah diliput seluruh dunia ini sebenarnya. Jadi benar kata Pak Amin tadi, Pak Amin juga soalnya tadi ada di situ, kita barengan ya. Jadi kalau menurut saya tetap harus lakukan visum ya. Jangan didiamkan lah kalau menurut saya ini Pak Muhammad KC ini bukan hanya milik keluarga lagi, milik semua orang, udah milik dunia lah, orang dilihat dunia kok sekarang kan, dilihat dunia sekarang ini. Jadi visum ya visum, kan harus visum juga lah. Ya nggak bisa seperti itu, apalagi ini kan Pak Muhammad KC ada sakit pembawa ya, ada diabetes dan yang lainnya, pincang kakinya gitu kan. Nah kalau tadi Pak pengacara juga katakan ada Pak Muhammad KC itu mengeluhkan ada tulang yang rusuk gitu loh, tulang rusuk yang patah gitu, merasakan ada yang patah gitu. Nah itu kan sebenarnya apalagi yang pengidap penyakit diabetes itu kan harus rawat inap Pak. Itu harus segera rawat inap loh, nggak bisa dibiarkan itu. Kita mohon kepada pihak Polri, lakukanlah rawat inap dengan Pak Muhammad KC. Jangan Yahya Walone kemarin belum apa-apa, sesak-sesak dikit dibawa ke rumah sakit enak-enak. Ya kan, ini Pak Muhammad KC udah memar-memar, tulang rusuk patah katanya. Tulang lah, nggak tahu persisnya tulang apa, tulang rusuk apa tulang apa, pokoknya merasakan tulang ada yang rusak, ada yang patah gitu. Dibawalah ke rumah sakit, dirawatlah, itu manusia, bukan hewan. Gitu loh, masa teror kayak gitu, janganlah seperti itulah ya. Ini negara Pancasila, jangan teroris. Kalau terjadi seperti itu di Mabes Polri, artinya teroris itu kan intimidasi itu adalah teror. Pelaku teror ada teroris. Masa keluar sana dicari teroris, di dalam sendiri ada terorisnya. Walaupun itu mungkin dari antara para tersangka ya yang di sana yang lagi di apa. Tapi nggak mungkinlah sebebas itu mereka melakukan penggebukan sama sesama tahanan kan gitu. Ya nggak kalau ada terjadi pembiaran. Memang ada pembiaran. Iya, ibaratnya Pak, tamu saya di rumah saya orang dianiaya. Gimana coba? Masa saya cuci tangan? Kan gitu. Nggak bisa seperti itu manusia bukan binatang. Ya itu ada hak asasinya, gitu loh Pak Paul. Ya itu aja pendapat saya Pak. Tolonglah Pak Kapolri lihatlah. Kalau memang perlu dirawat itu Pak Muhammad KC akibat sudah babak belur begitu di babak belur dianiaya. Udahlah lakukan perawatan lah ke rumah sakit gitu. Ya itu manusia. Ya banyak orang-orang yang mencintai Pak Muhammad KC sekarang ini di seluruh dunia, bukan hanya keluarganya. Itu ya Pak Paul ya, thank you, itu aja saya prihatin. Iya, thank you Pak. Oke, terus bersuara ya sekeras mungkin ya Pak Nugroho, silakan. Ya, terima kasih Pak Paul. Selamat malam Bapak Ibu saudara sekalian ya. Ya, dari apa yang tadi sudah disampaikan banyak oleh kawan-kawan yang lain. Nah, kita tadi memang ada yang mempertanyakan apakah info ini sudah masih menyatakan simpang siur dan sebagainya. Tapi kita mestinya berpijak pada dan berpikirnya adalah kondisi terjelek. Ya. Bentar, ini bukan simpang siur Pak Nugroho, sudah ya, A1. Ini A1 karena saya sudah dapat pertama pagi-pagi, terus tiba-tiba pengacara ini pada ketakutan, bukan pada ketakutan, tapi pada Pak, ini keluarga nggak boleh Pak, keluarga nggak boleh. Oh, diteror ini. Saya bilang, saya langsung tahu enggak, tetap akan kami viralkan. Nah, inilah maksudnya yang mau saya lanjutkan koreksinya. Memang dari informasi tadi Pak Paul dan ini sudah ditegaskan di sini bahwa ini bukan lagi simpang siur. Bukan lagi simpang siur. Jadi kita berpikirnya pada kondisi terjelek lagi, yes. Situasi yang terjelek. Jangan hanya berpikir pada hal yang amannya. Faktanya bahwa keluarga pun sudah mengalami tekanan.
itulah makanya harus beri penguatan dan pemahaman agar bahwa satu, kasusnya Pak Muhammad KC ini tidak lagi milik keluarga. Nah, banyak orang bersimpati dan ini menjadi perjuangan titik awal untuk mengatasi ketidakadilan ini. Ini sebetulnya memang tidak semata kasus penistaan agama, tapi berbagai hal tumpuk undung di sini bertimbun-timbunnya, salah satunya itu. Nah, dan ketidakadilan perang dengan melawan khilafah dan sebagainya. Karena itu ini harus dipastikan ya. Yang harus dijaga adalah jangan sampai Pak Muhammad KC ini akhirnya nyeni remuk atau sampai nanti mati di penjara karena kita tidak bergerak. Nah, segeralah, maksudnya pengacara harus segera bertindak. Gimana caranya? Mencari info, mendampingi dan sebagainya. Jadi kita ini tidak hanya urusannya Pak. Sudah Pak, ini Muhammad pengacara KC. semua sudah, tapi keluarga yang takut Pak. Sudah Pak, jadi Pak Herbert sudah, harusnya tadi pagi Pak Herbert sudah mau berangkat dengan MKC untuk visum, tapi keluarganya ketakutan Pak. Aduh ini. Jadi sudah, pengacara kita sudah sip semua Pak. Pengacara kita itu orang top semua Pak, orang-orang hebat-hebat. Tapi kan itu semua tergantung keluarganya Pak, masalahnya. Nah, titik masalah di situ ya. Ini. Itu dia. Itu dia Pak Nugroho masalahnya Pak. Jadi yang Pak Nugroho tadi ngomong, pengacara kita tuh jangan khawatir, itu orang pengacara ini semua, top semua. Tapi keluarganya Pak, dan bukannya kita nggak ada duit ya, kita semua sama-sama tahu kita punya ada duit. Ya, jadi ini nggak ada, tapi masalahnya tiba-tiba keluarganya takut. Oleh karena itu, tadi jangan menyalahkan pengacaranya. Enggak, pengacaranya udah nggak salah Pak, udah paling bagus Pak pengacaranya Pak. Justru itu. Tadi Pak Eman jangan memojok-mojokkan pengacaranya yang sudah bergerak. Ya, kita memang tidak tahu apa yang dipikirkan pengacara, tidak harus dibongkar di sini semua. Hanya kita boleh bersuara, tapi jangan menjadikan mereka kita tidak akan melemahkan pengacaranya. Yang saya tahu maksudnya Pak Nugroho. Jadi jangan melemahkan pengacara, karena tadi Pak Herbert ini sudah ditekan kan. Pak Herbert maunya tadi fight Pak. Tadi lagi saya telepon pagi-pagi itu masih semangat 45 Pak. Begitu tiba-tiba barusan tadi loh, kok lemes begini? Wah, tadi udah nyari sini Pak. Waduh, saya bilang tadi waktu saya telepon lagi, tetap masuk Pak. Saya bilang tetap masuk, kasih tahu ada apa gitu loh. Nah, nanti biar kita bilang ini masalah tekan segala macam, sekalian kita beresin sekalian. Kalau memang masalahnya keluarga nggak bisa, hajar pokoknya. Kita akan pepet terus. Oke, Pak Ardiansyah langsung ya. Ini satu lagi Pak Paul, ini satu lagi nih. Ya. Ini kan yang mengajar itu bisa disuruh. Pasti disuruh Pak. Itu pasti disuruh Pak. Karena begini Pak Nugroho, tadi ya si Pak Ferdinand Cuaca tadi nggak dengar. Jadi sebelum MKC digebukin, dikasih surat pernyataan tidak akan menuntut. Itu sudah pasti disuruh. Bagaimana bisa ada kertas di dalam? Bagaimana bisa ada meterai di dalam? Jadi ini perlu melakukan harus bertindak untuk mereka yang beri peluang atau yang melakukan itu dilakukan penuntutan. Harus kita cari siapa itu, makanya kita teriak yang keras ya. Saya tidak menerima roh ketakutan di sini ya. Silakan Pak Ardiansyah bangun. Ya, terima kasih Pak Paul. Iya Pak Nugroho. Terima kasih tadi masukannya. Udah kita lakukan semuanya. Pak Ardiansyah silakan. Salam semuanya. Shalom Pak Ardiansyah. Ya, hari ini kita mendapatkan kabar yang mungkin kita juga penanggungan dengan Pak KC ya. Ya. Pak. Di mana memang hukum di Indonesia ini memang kita harus berdoa supaya seimbang gitu. Jadi bukan karena mayoritas atau minoritas atau lain-lainnya ya. Jadi yang lemah dihukum berat, yang kuat bisa bebas, bahkan bisa disogok oleh uang. Jadi hari ini saya mau berpendapat bagi Pak KC. Saya harap keluarga juga harus mendengar di YouTube-nya Pak
Pak Paul ini, sehingga memang dia bisa mendapatkan sebuah satu ide atau kekuatan atau keberanian, roh keberanian itu yang disalurkan oleh Pak Paul supaya hinggap di diri keluarga Pak KC ini, istri maupun anak-anaknya. Jadi artinya begini, saya melihat bahwa apa yang terjadi yang sekarang kepada Pak KC itu sama dengan di Filipi 1 ayat yang ke-12, Pak, yang tentang kesaksian Paulus dalam penjara. Saya ganti itu, judulnya itu kesaksian Pak KC dalam penjara. Mohon izin Pak Paul untuk baca ayat ini supaya ada sesuatu yang mungkin yang kita bisa mendapatkan ide, baik pengacara maupun polisi, ya, penegak hukum maupun orang-orang yang disuruh, ya, untuk memukuli Pak KC. Jadi hari ini saya mau membacakan Filipi 1 ayat 12. Judulnya di situ, perikopnya, kesaksian Pak KC dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang telah terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Berarti kita jangan takut. Ayat 15, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, kata Pak KC. Dan aku akan tetap bersuka cita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepadamu. Jadi kesaksian dari Paulus ini sebagai pengganti Pak KC, dia akan nanti baik, Pak, keadaannya, Pak. Saya berdoa, dan kita umat Kristen yang ada di Indonesia ini, bagi yang non-Kristen juga saya mau berdoa bagi Anda semuanya, bahwa sadarlah saudara, bahwa Tuhan akan menolong, Tuhan orang Israel itu akan menolong Pak KC. Kita akan melihat langkah-langkah yang Tuhan tolong buat Pak KC. Dan bagi kita semuanya, yang pemberita kebaikan ini, untuk disalurkan roh yang keberanian. Jangan takut, sekali lagi. Kita harus bersuara keras, bersuara menentang ketidakadilan oleh bangsa ini, oleh keadilan yang mungkin tidak kita peroleh. Tapi Tuhan akan berperkara kepada penegak hukum dan kepada orang-orang yang menganiaya Pak KC. Hari ini, Pak, saya mau berkata kepada keluarga Pak KC, jangan takut. Anda adalah saudara, adalah dipilih Tuhan untuk memberitakan Injil. Roh yang berani untuk memberitakan kebenaran itu kepada bangsa-bangsa. Dan ini sudah dilihat oleh internasional. Pak KC ini sudah dilihat tentang hukumannya ataupun penganiayaan yang sudah terjadi kepada Pak KC. Demikian Pak Paulus. Oke, langsung ini anggota dewan
Terima kasih. Kita doakan terus Pak KC, anggota Dewan nih, Galaksi J4. Lanjut ya, Pak Freddy Wimar Arsyad. Mana nih Pak Freddy Wimar? Selamat malam, Selamat Pastor. malam. Saya Halo, Pak prihatin. Paul. Ya, Pak Halo. Freddy dulu, Pak Galaksi. Nanti biar Pak Freddy Oke. dulu. Silakan. Saya prihatin kalau memang ini benar. Pertama, polisi yang membiarkan harus segera lapor ke Propam. Jangan takut. Yang kedua, Pak Abi Saifuddin sebagai koordinator Pak KC itu mesti meyakinkan bahwa keluarga tidak boleh takut diintimidasi. Yang ketiga, gini-gini kan saya pernah belajar intelijen ya. Saya curiga ini pesanan dari MUI, PA 212 dan pengusung khilafah untuk menyiksa Pak Muhammad KC dalam penjara lewat tangan-tangan pembiaran oleh para oknum polisi yang kadrun. Ingat loh, 3% oknum polisi itu Ya. kadrun loh Pak. Jadi tolong bersuara keras. Ya. Jangan dibiarkan. Teman-teman bantu viralkan ini ya, bantu viralkan semua ini video saya hari ini, tolong bantu viralkan, kirim kemana-mana ya. Pak KC itu jangan bisa mati konyol loh Pak. Saya pernah. Ya, saya tahu. Makanya saya waktu keluarga bilang jangan dibikin besar, saya bilang nggak bisa. Wah, itu Nggak kamu bisa. bodoh kalau nggak dibikin besar itu. Waduh, kalian ini. Makanya saya ini curiga ini ada apa nih? Nah, ini ada apa? Kenapa tiba-tiba berbalik semua? Pak Abi Saifuddin harus meyakinkan keluarga supaya serahkan semuanya kepada Pak Saifuddin dan pengacara untuk menuntaskan masalah ini, dan keluarga harus percaya. Keluarga tidak boleh takut. Dan Ya, Propam nampaknya harus keluarganya takut, turun Pak. tangan Kalau untuk Saifuddin sih membereskan saya ini. percaya sekali, nggak mungkin ini ya. Masalahnya dari tadi saya telepon nggak bisa nih Saifuddin nih. Oke, terima kasih. Jadi, Ini tolong teman-teman bantu viralkan ya, supaya jangan sampai ini lewat begitu saja. Karena ini katanya di... kontras gitu, Pak. Tolong Ya. kontras dihubungi Pak, karena tadi ada Loh, temannya pengacara Pak kita Herbert kontras, juga Pak. Salah satu pengacaranya kontras, Pak. Itu anggota kontras, Pak. Salah satu lawyernya, Pak. ya harus disebarkan juga Pak kontras. Salah satu lawyernya adalah anggota kontras. Iya, oke. Heeh. Terima kasih Pak. Oke. Ini Diakonia Bandung dulu, Satu. biar masuk dulu. Silakan Diakonia Bandung.